kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Imai. Siapa yang tidak hadir? Taufik kenapa? Izin. Selanjutnya Rafli kenapa? Selanjutnya Irfan. Selanjutnya sakit? Mudah-mudahan Irfan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang izin juga besok bisa ke sekolah lagi ya. Yang izinnya hanya 1 hari untuk berhari-hari. Tapi ini sudah ada tebusan atau laporan ke wali kelas? Sudah. Apapun yang misalkan ada kegiatan di luar sekolah yang tidak bisa untuk bersekolah, ya sebaiknya izin terlebih dahulu wali kelas ataupun ke guru yang akan ikuti pembelajarannya di pagi hari. Jam pertama. Oke, selanjutnya ikuti saja latihan kalian. Silakan berdiri dulu. Tapi ya, pokoknya ada yang melepaskan, ya enggak. Itu gimana enaknya ya kalian dalam berpakaian. Tapi di sini terlihat sama negara rapi, menggunakan dulu. Laki-laki juga rapi rambutnya ya, tapi terlihat ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sini ada satu besar satu. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Untuk mengingat ya, karena kita itu cinta terhadap tanah air selain Indonesia. Sekarang tangannya digoyang. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali atau mengapresiasi dari pembelajaran minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat kemarin itu kita belajar materi apa? Bola besar, bola voli. Oke, di dalam permainan bola voli itu kita melakukan teknik apa saja yang kita pelajari di minggu kemarin? Kasih kata dan bisa yang menjelaskan siapa? Bisa. Oke, silakan siapa? Sini. Nah, gimana untuk kasih atas? Yang pertama sikap sedikit badan dijongkokkan, terus lutut agak sedikit ditekuk dan tangan siap-siap di atas kepala untuk menerima bola. Lalu ibu jari sedikit dirapatkan menuju segitiga dan pandangan lurus ke atas untuk menerima bola. Oke, terima kasih. Kasih bapak cara melakukannya. Boleh siapa? Silakan Agus. Bagaimana? Jadi langkah yang pertama kita melakukan kedua kaki terbuka secara mampu. Ya. Dan untuk terbuka lututnya. Lanjut. Yang kedua, Terima kasih. Berarti di sini kalian ingat ya pembelajaran minggu kemarin seperti apa. Mudah-mudahan untuk pembelajaran sekarang pun untuk minggu ke depannya kalian ingat. Oke, pembelajaran untuk sekarang itu kalian tahu ibu sedang menggunakan pakaian apa? Iya. Oke, penjelasan diganti dengan pangsi yang hitam-hitam ya dan disapu juga. Jadi terlihat bahwa sekarang itu kita akan mempelajari pelajaran tentang
Hendak. Hendak. Kelincahan. Kelincahan. Ya. Ketahanan tubuh. Dan juga bela diri ya. Jadi kalau dia bisa kata bela diri itu untuk membela ya. Bela diri ya. Adanya di penjara itu kan adanya teknik menyerang dan bertahan. Ya itu misalkan ada orang jahat di jalanan yang bertemu dengan kita berpapasan, misalkan kita bisa olahraga bela diri, bisa mungkin menghindarinya atau membela. Nah di serangan musuh. Nah di sini ada teknik-teknik dasarnya. Teknik dasarnya itu apa saja? Misalkan kalian tahu apa saja? Pukulan, tendangan, pelahan, guntingan, bisa saja apa? Hindaran, nah, kuncian, ada. Nah, tapi yang kita akan pelajari di sini yang paling dasar dulu, yaitu pertama tendang, kedua pukulan, dan ketiga tendangan. Nanti kita akan mengamati video apa saja sih yang akan kita pelajari di sini, oke? Sebelumnya, oke, di sini kompetisi intinya ini adalah inti dari semua pembelajaran dan dasar utamanya di sini adalah kompetisi inti. Di sini ada nomor satu itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dalilnya. Jadi tadi pertama kita apapun yang kita kerjakan awal dan akhir itu harus dengan apapun agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi di sini ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, satu peduli dan lain-lain. Di sini kita akan lihat dari kalian bagaimana kalian berkelompok di kelas dan bagaimana kalian mengimplementasikan dan praktek di lapangan. Apakah kalian terlihat dari jujur, disiplin, sopan santun di sini? Ya, di sini berarti kita dinilainya dari sikap atau keefektifan. Selanjutnya, yang ketiga memahami, menerapkan dan menganalisis. Ini ke pengetahuan atau kognitif. Nanti di sini kalian akan menganalisis. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Dasar. Ini adalah kompetensi dasarnya. Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan olahraga dalam diri untuk koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya, mempraktikkan koordinasi dan kombinasi keterampilan olahraga dalam diri dengan koordinasi gerak yang baik. Ini kompetensi dasarnya. Jadi ada yang menganalisis dan ada yang untuk mempraktekannya. Nah, di situ juga ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi di sini yang harus kalian capai. Poin-poinnya ada di sini. Peserta didik atau kalian harus bisa atau mampu menjelaskan variasi dan kombinasi teknik undang-undang, teknik pukulan dan teknik tendangan pada bela diri pencak serang. Ini tujuan dari pembelajarannya. Dari hasil tadi kalian menganalisis mempraktikkan, ini adalah tujuan dari pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan gradasi ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kerjasama, disiplin dan dengan rasa tanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu secara kognitifnya seperti yang di awal disampaikan, mampu menjelaskan variasi dan kombinasi teknik undang-undang, teknik pukulan dan teknik tendangan. Selanjutnya, mampu menganalisis keunikan dan kekurangannya dari variasi dan kombinasi tersebut dan secara keseluruhan ataupun keterampilannya, mampu mempraktikkan gerakan variasi dan kombinasi teknik undang-undang, teknik pukulan dan teknik menendang pada bela diri pencak serang. Ini adalah tujuannya. Jadi setiap aspek dalam pembelajaran harus ada tujuannya. Ini tujuannya yang harus kalian capai. Secara pengetahuan atau kognitif mampu menjelaskan, selanjutnya menganalisis, selanjutnya mempraktikkan. Di sini terlihat ya, penilaian kita itu ada pengetahuan, ada keterampilan. Ada satu lagi, afektif atau sikap. Itu lagi juga. Dan KKM pembelajaran pada saat ini adalah 75. Kalau misalkan kalian bisa tujuan pembelajaran ini tercapai, berarti nilai kalian itu di atas 75.
Dari variasi dan kombinasi undang-undang peraturan dan tindakan. Jadi kita analisis apa saja sih yang ada di video tersebut. Ibu akan membagikan apa bedanya lembar kerja peserta didik. Di sini ada instruksi-instruksinya. Di lembaran pertama itu ada kegiatan untuk menganalisis video tersebut. Yang kedua untuk penilaian pengetahuan ini masing-masing. Dan yang ketiga lembar kerja peserta didik dan nanti dinilai secara masing-masing. Kalau yang kelompok ini untuk mengamati videonya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok bagus. Baca terlebih dahulu. Siap ya? Kita videonya. Kalian amati dan nanti kalian tulis di rumah masing-masing. Yang kelompok tulis apa saja jawaban lokasi dan ketentuan di video tersebut. Kalian analisis. Misalkan ada kesalahan gerak, berarti kalian harus mencari solusinya. Yang untuk memecahkan dari permasalahan tersebut. Kombinasi ada 3. Yang pertama ukuran depan, undangan depan, dan kuda-kuda depan. Yang kedua ukuran samping, kuda-kuda depan, dan undangan samping atau samping ya. Yang ketiga ukuran gandum, undangan head, kuda-kuda sejajar atau gerak. Apa saja yang pasti kalian temukan di video tersebut. Nah, diskusikan ya sama solusinya. Ya sama solusinya. Tapi sebanyak mungkin melalui pakai kalian, ataupun buku sumber. Oke, jika kalian sudah selesai, nanti
Masih kelompok satu, pengen bertanya. Ini pertanyaannya mau ke siapa nih? Biar yang kelompok lain menyiapkan pertanyaannya. Atau sudah punya jawabannya? Ke kelompok dua. Kelompok dua. Ini sini lagi ya. Apa pertanyaannya? Bagaimana akibatnya jika posisi tangan tidak berada di depan dada di tengah-tengah pada saat melakukan tendangan? Bagaimana jika posisi tangan tidak berada di tengah-tengah pada saat melakukan tendangan? Di tengah-tengah dada. Akibatnya seperti apa? Seimbang. Tidak seimbang. Tidak siap untuk menerima tidak menerima pukulan dari lawan Oke. dan pada tujuan yang berlaku pada sebuah pergerakannya. Ya, cukup. Ada lagi apa? Ya. Mana? Dan akan mengurangi kekuatan Dan akan mengurangi kekuatan dan nanti kenapa sih nanti menggunakan tangan di sini ya? Untuk kesiapan juga. Nah, untuk menjaga kestabilan tubuh juga. Dan fase ketiga kita melakukan tendangan. Terima kasih saudara. Secara langsung kalian sudah memahami ya. Dan ini yang dari gambar tersebut bisa kalian keluarkan ke solusi. Ada lagi pertanyaan lain? Udah cukup? Oke, silakan. Semangat ya. Silakan kelompok depan ya. Pertanyaannya apa? Kenapa ketika melakukan gerakan bulat dada selalu disertai dengan kualitas sempahan? Kenapa setiap melakukan gerakan kuda-kuda selalu Disertai dengan kualitas sempahan. kenapa? Ada yang jawab? Kenapa? Kenapa sih? Untuk kesigapan, siap-siap untuk menghindar atau melawan dari serangan lawan. Nah, bisa. Kenapa ini ada di sini? Ini untuk kalian melakukan sesuatu di sini ya menggunakan pola pasang. Ini masuk pola pasang. Kenapa seperti ini ya? Jangan benar untuk menghindari dari serangan. Sekali yang bilang kita tangkis bisa, ya. Bisa menghindari atau mengelaknya. Tetapi kita di sini hanya menganalisis atau mempelajari dari pukulan, tendangan dan kuda-kuda. Dari ketiga variasi tersebut atau kombinasi ya. Oke, selanjutnya kalian sudah menuliskan semuanya ya. Apa permasalahannya dan sudah dicarikan solusinya. Sekalian sekarang mempresentasikan yang ke depan. Boleh perwakilannya dari kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau duluan untuk presentasikannya? Silakan ke depan. Silakan kelompok di sini, di sini. Boleh. Boleh. Kita dengarkan ya, atau misalkan ada yang salah, nanti kalian kemukakan yang berbeda. Kalau misalkan di sini ada yang salah, kalian boleh menyampaikannya atau memberikan pendapat kalian masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua ingin sedikit mempresentasikan hasil menganalisis video tadi. Untuk kesalahannya, pada video pertama ada posisi pertama dan badannya yang terlalu kaku melakukan tendangan. Tangan terlalu ke belakang, tidak seimbang. Lalu tendangannya kurang bertenaga dan posisi kuda-kudanya salah. Posisi kuda-kuda salah tadi terlihat ada sedikit Ditekuk. atau posisi badannya tadi terlihat lebih ke depan, lebih condong ke depan, namun sigap ya. Solusinya bagaimana? Boleh? Untuk badan tidak boleh kaku dan badan harus seimbang dalam melakukan tendangan maupun pukulan. Lalu power tendangan dan pukulan harus melakukan tenaga. Kuda-kuda harus dipasang baru-baru dan ditekuk kakinya. Dan tendangan harus fokus untuk melakukan tendangan supaya siap untuk menerima pukulan atau tendangan dari lawan. Oke, terima kasih teman-teman.
jari kaki, direnggut-renggutkan saja. Hitung 8 hitungan. 1, 2, 3. Sekarang kita ke permainan ya. Di sini untuk pembentukan terhadap gerakan kuda-kuda yang paling utama ya. Di sini kita permainannya itu adaptasi dari Korea. Tahu? Apa? Ya gimana itu Squid Game? Oke, tapi kita rubah ya kata-katanya. Jika ibu bilang gerak-gerak berarti kalian harus gerak. Bila ibu bilang jadi patung berarti kalian harus jadi patung. Dengan cara seperti berlari ya. Dengarkan instruksinya ya. Misalkan jadi patung harus jadi patung. Dan misalkan jadi bergerak harus gerak. Siap? Tapi ibu pengen dengar dulu semangatnya. Yel-yelnya nih ibu pengen dengar. Ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, belum terdengar semuanya. Lebih semangat. Terima kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kalian mundur sampai garis terakhir di sana, dekat panggung. Siap, kita coba dulu. Siap, kita coba dulu ya. Dengarkan, siap? Oke. Gerak, 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 gerak jadi patung. Gerak, gerak jadi patung. Jadi patung. Gerak, gerak. Gerak, gerak jadi patung. Gerak, 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 gerak. Oke. Siap, siap, siap. Sekali lagi. Siap. Coba sekarang bawa LKPD-nya. Satu orang per kelompok satu aja. Yang pertama variasi dan kombinasi kuda-kuda, pukulan depan dan tendangan depan. Oke, kita akan mau menyelidiki ya atau bersama-sama bagaimana sih cara melakukannya dari hasil kalian memecahkan permasalahan di kelas. Lihat dulu ibu sini. Yang pertama variasi kombinasi pukulan depan, kuda-kuda depan dan tendangan lurus. Di sini lihat dulu ibu ya. Ini adalah kuda-kuda depan, ya. Dan ini pukulan lurusnya ke depan. Lihat dulu, pukulan lurus. Ini juga pukulan lurus. Selanjutnya ke tendangan lurus. Ini pola pasang dan selanjutnya ke tendangan lurus. Ini untuk variasi dan kombinasi. Tapi kita sekarang yang pertama itu perkenaan geraknya ke alat bantu yaitu menggunakan samsak, ya. Pukulan lurus dan tendangan lurus menggunakan kuda-kuda depan dan pola pasang juga. Siap, silakan. Lanjut.
bagus. Tangannya di tengah. Oke, sekarang kita ke yang variasi kedua, yaitu memukul samping dan sabit kanan. Coba Yosi. Samping, nanti gini. Dengarkan. Sekarang kalian eksplorasi lagi ya solusinya. Tadi masih ada yang salah. Tuliskan kembali. Misalkan tadi ada yang kurang di saat kita menganalisis di kelas, kita di sini tambahkan. Ya. Nanti kita presentasikan secara gerakannya seperti apa. Presentasikan yang variasi dan kombinasi yang pertama. Silakan, bagaimana langkah-langkahnya? Variasi dan kombinasi gerakan kuda-kuda, pukulan depan dan tendangan lurus.
analisis dari kelompoknya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, ya 4 ke 1. Oke. Sekarang kalian akan dites praktek hasil dari tadi kalian mengeksplorasi dan dianalisis, dipresentasikan. Sekarang kita praktek ya. Di sini sesuai dengan kelompoknya yang tadi, sebutkan namanya jadi biar jelas. Siap? Oke, kita akan melakukan tes praktek ya. Ini sesuai dengan yang Ibu sebutkan aja per kelompok. Nanti pas ke depan sebutkan namanya. Kelompok 2 siapa? Oke, maju. Siapa namanya yang pertama? Danda. Lanjut. Zidni. Laras. Anggita. Sri Rohana ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang yang kedua, silakan variasi dan kombinasi yang kedua. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Oke, siap. Alhamdulillah ya, kita semua sudah melaksanakan tes praktek. Nanti hasilnya Ibu kasih tahu di akhir refleksi atau evaluasi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ujian pengetahuannya. Ya, silakan buka di LKPD yang kedua. Yaitu sebelum evaluasi kita pelupasan atau pendinginan dulu. Silakan oleh Yusuf pimpin untuk melakukan pendinginannya. Dari IPS 10-4 memaparkan kembali kita pembelajaran dari awal sampai akhir, kita pembelajarannya seperti apa ya. Siapa yang mau memaparkannya kembali? Gimana tadi pembelajarannya di kelas, terus sampai kita di lapangan ini seperti apa pembelajarannya? Yang pertama kita dengarkan, yang lain dengarkan. Gimana? Dikasih materi, ya. Kemudian dikasih video untuk dianalisis, terus teh diskusi mengenai pembelajaran apa? Pencak silat. Materinya apa? Variasi dan kombinasi. Kuda-kuda, pukulan dan tendangan. Terus langsung kita ke lapangan untuk praktek. Tetapi sebelum ke praktek, kita di kelas itu menganalisis terlebih dahulu video, terus dipresentasikan, kemudian sesi tanya jawab dengan kelompok ya. ya. Selanjutnya
Ke lapangan. Ke lapangan kita prakteknya seperti apa? Gimana? Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau memaparkan? Itu kan sudut pandang dari Siti. Sekarang ada lagi satu orang, boleh? Untuk memaparkan kembali. Oke, kita dengarkan menurut dari sudut pandang Tasya. Kita belajar dari pertama di kelas sampai kita ke lapangan seperti itu. Seperti apa? Tadi kan yang dijabarkan seperti itu oleh Siti. Sekarang apa yang akan dipaparkan oleh Tasya? Silakan Tasya. Untuk pembelajaran hari ini, pas di kelas kita mereview dulu pembelajaran minggu kemarin. Setelah itu kita dikasih materi dan tujuan untuk pembelajaran hari ini. Setelah itu kita dikasih video untuk menganalisis bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada pada variasi dan kombinasi pencaksilat. Setelah itu kita mempresentasikan hasil analisis kita di depan semuanya dan dikoreksi oleh kelompok lain. Setelah itu kita mengajukan sistem tanya jawab yang dikuoter untuk setiap kelompoknya. Dan setelah itu kita ke lapangan, di mana di lapangan kita mempraktikkan bagaimana cara teknik dan kombinasi dengan benar gerakan-gerakan pencaksilat. Yang ada 3 kombinasi, yaitu yang pertama pukulan lurus dan tendangan lurus, yang kedua pukulan samping dan tendangan sabit, yang ketiga pukulan bandul dan tendangan T. Tapi pakai kuda-kuda juga ya? Kuda-kuda yang harus siap. Selanjutnya kita melakukan permainan. Setelah itu menguji pengetahuan kita selama pembelajaran hari ini. Setelah itu kita mengevaluasi dari apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Begitu rinci ya yang dipaparkan oleh Tasya maupun oleh Siti Saada. Meskipun berbeda-beda tapi tetap sama runtutannya. Ya, pembelajarannya ke arah permainan olahraga bela diri pencak silat. Tadi yang dikatakan ada 3 variasi dan kombinasi. Oke. Yang sekarang Ibu tanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau melaksanakan pembelajaran pencak silat ini? Capek tapi seru, semangat ya. Terlihat dari yel-yel kalian tadi ucapkan. Tepuk semangat. Oke, berarti kalian happy ya? Pembelajaran itu kalau misalkan kita happy, berarti kita enjoy melaksanakan pembelajaran apapun. Ya, apalagi di sini olahraga bukan hanya praktek tapi ke materi pengetahuannya juga. Di sini kita tadi di kelas seperti apa? Tadi dijabarkan atau dipaparkan oleh Siti Saada maupun oleh Tasya. Di sini kita mempraktekkannya, mencari nilainya di sini. Ya, dari tahap keseluruhan, di sini aspek yang Ibu nilai itu ada 3. Yang pertama sikap afektif kalian selama kalian berdiskusi ataupun perorangan seperti apa ditilainya. Yang kedua pengetahuan. Tadi kita juga sudah menuliskan atau menguji pengetahuan kalian ya, mengisi pertanyaan. Ya, kalau yang di kelas itu kita bertanya jawab, saling berdiskusi dan menuliskan tentang apa yang diamati kelompoknya ya. Yang ketiga itu tes praktek atau psikomotor. Di sini kalian telah dites variasi dan kombinasi. Tetapi di sini juga ada kekurangannya atau kelemahannya. Kelemahan dan kelebihan dari variasi dan kombinasi itu sendiri. Dari kelemahannya kalian sudah tadi menganalisis kelompok yang lain mempresentasikan hasil dari gerakannya. Itu ada kelemahannya. Ternyata ditemukan bahwa si A belum bisa melakukan kuda-kuda dengan benar atau baik. Tapi di sini ada kelebihannya tidak dari variasi dan kombinasi itu tersendiri. Apa kelebihannya menurut kalian? Kelebihannya apa? Bisa menyeimbangkan tubuh kita untuk bisa berkuda-kuda dengan baik. Oke, berarti di sini kelebihan itu untuk keseimbangan tubuh, ya. Terus ada keindahan gerak, karena dirangkai dari kuda-kuda, pukulan sampai ke tendangan. Di sini ada yang mengalami kesulitan tidak dalam melakukan praktek tadi? Ya, siapa? Banyak. Coba contohnya siapa yang mau? Saya kesulitannya terhadap gerakan ini, gitu. Siapa?
Yang mau siapa? Menemukan kesulitan. Siapa? Boleh acungkan tangannya. Silakan. Oke, ini ada 2 ya. Coba Siti Sada. Pas melakukan tendangan sabit. Oke, Siti Sada mengatakan ada kesulitan dalam gerakan tendangan sabit. Oke, kita lihat dulu. Tadi Ibu juga lihat Siti Sada gerakan tendangan sabit itu tidak sempurna menyamping. Ya, tetapi ada yang goyang. Kesalahannya seperti ini kebanyakannya. Seperti menendang bola. Yang pertama sikap sini. Kedua angkat tinggi setinggi perut. Ini tuh samping. Ini tendangkan. Ya. Jadi harus menyampingkan dulu pinggang. Pas melakukan terakhir gini, lurus. Dan perkenaannya itu sama punggung kaki. Perkenaan tendangannya sama punggung kaki. Ada lagi kesulitan? Siapa? Tasya, bagaimana Tasya? Pukulan samping. Pukulan samping. Di pukulan samping masih ada yang gerakannya seperti ini. Apa? Gini. Ada. Ada yang seperti itu. Harusnya pas kamu pukulan samping ini kan gini ya. Dari sini ambil lurus. Ini kalau perkenaan itu ke muka. Coba sini Yusuf. Ya. Ya sini Yusuf, sini. Yuk, pasang Yusuf, pasang. Nah. Ini nyerong aja ya. Ini ya, kalau misalkan ke ibu dibuka gerakannya, ini apa? Ya tangan untuk menyerang kan? Pukulan itu identik dengan menyerang. Oke, atau bertahan juga bisa, ya. Lihat dulu, ini pas gini. Ini di sini kan? Lihat dulu, kemana nih arah gerakannya? Tapi sini, ya. Ke pipi. Jika dia mau menyerang, pas memukul, duluin dulu aja, ya. Jadi bisa dilanjut, bisa. Kenapa setiap gerakan silat harus dengan posisi tangan pasang seperti ini? Ya, ini untuk mengantisipasi serangan lawan. Misalkan Yusuf mau mukul ibu mau duluan nih. Tuh, duluan. Dan juga kakinya juga harus selalu ada di depan. Kalau misalkan mundur, ya berarti kita serangannya tidak mantap. Tapi harus dengan maju kuda. Oke, ada lagi yang kesulitannya? Apa? Tendangan T. Dalam tendangan T. Oke, terima kasih Yusuf. Dalam tendangan T masih ada yang salah. Tapi di sini juga banyak yang sudah melakukan gerakannya itu mendekati kebenaran. Tapi sedikit-sedikit ada yang salah ya. Di sini pas kuda-kuda ini kan lurus. Pas T gini, ambil sama nyamping. Perbedaannya ini dengan telapak kaki. Nah, tangan juga di sini untuk keseimbangan dan menjaga daya tahan tubuh kita biar kita seimbang, ya. Nah itu, paham? Oke, terima kasih ya. Sudah ya, berarti kalian sudah memahami, ya. Dari sini kesalahannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, ya. Dari kelemahannya bagaimana, dari kekurangannya bagaimana melakukan variasi dan kombinasi. Dari hasil kerja kalian dari awal sampai akhir, ibu lihat peningkatan dalam kinerja kalian atau dalam kualitas kalian belajar itu meningkat dari minggu ke minggu. Apalagi pembelajaran itu memang berbeda-beda, tapi kalian sungguh luar biasa ya dalam setiap pembelajaran. Antusias kalian tuh sangat besar. Terlihat dari semangat kalian dari mulai masuk ke kelas kita bersemangat juga ya di sini. Dan nilai kalian, ibu lihat dari semuanya keseluruhannya, nilai kalian itu di atas nilai KKM. Di atas nilai KKM 75. Berarti di sini kalian tidak ada yang diremi, ya. Tetapi di sini kalian akan adanya pengayaan. Pengayaan di sini adalah menguji kembali cara kalian belajar atau proses dari kalian berpikir lebih kritis lagi, lebih ke hal yang sulit atau yang sukar. Kalian mampu tidak gitu ya? Nanti itu yang akan kalian pelajari, yang pengayaan ke materi-materi yang lebih sulit. Di sini ada yang sakit setelah melakukan olahraga? Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat, afiat, bugar dan prima badannya ya.
Lelah pasti ada, tapi tidak begitu lelah. Ya, bisa misalnya kalian sudah lelah, pasti kalian udah pingsan ya. Di sini kalian masih happy, tersenyum, tertawa, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk minggu depan persiapkan dari sekarang, baca-baca dulu aja ya, dari Google, YouTube, atau buku sumber yang lainnya. Di perpustakaan juga banyak buku ya, olahraga. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan ke permainan bola besar, ya, yaitu sepak bola. Oke. Yang kalian harus cari itu bagaimana teknik melakukan menendang bola. Itu kan tendangan bola ada beberapa yang digunakan dari bagian kakinya. Kaki apa saja yang bisa digunakan? Oke, tendangan kaki bagian dalam, tendangan kaki bagian luar, punggung, terus apa lagi? Sudah. Nah, nanti kita belajar itu cara menendang bola. Ya. Siap? Mudah-mudahan minggu depan kalian juga sehat walafiat. Bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bola besar, sepak bola. Oke. Selanjutnya kita berdoa. Untuk berdoa, silakan kalian berdiri dulu. Untuk berdoa tadi oleh Yusuf, sekarang ibu yang menutup. Untuk berdoa, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk laki-laki, tolong untuk merapikan dulu ya peralatan samsaknya ke ruang olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.